Hai semuanya, pernah tidak kalian merasa sudah berusaha keras, sudah menunggu cukup lama, sudah mencoba berbagai cara, tapi hasilnya seperti belum juga datang? Seolah-olah hidup berjalan di tempat, sementara orang lain terlihat melaju lebih cepat. Di titik seperti itu, sering muncul pertanyaan yang diam-diam mengganggu pikiran. Apakah yang diharapkan memang benar-benar akan datang? Atau hanya sekedar harapan kosong yang terus dipelihara tanpa arah yang jelas? Rasa lelah itu nyata, rasa ragu itu juga wajar. Apalagi ketika yang ditunggu bukan sesuatu yang sederhana, melainkan hal yang penting, sesuatu yang terasa bisa mengubah hidup. Dalam kondisi seperti itu, banyak dari kita mulai goyah, mulai mempertanyakan keputusan sendiri, bahkan mulai kehilangan percaya terhadap proses yang sedang dijalani. Padahal, ada satu hal yang sering luput disadari, bahwa tidak semua yang tertunda itu berarti tidak akan datang. Dan tidak semua yang belum terlihat hasilnya itu berarti sia-sia. Hidup memang tidak selalu berjalan sesuai dengan rencana. Kadang apa yang diinginkan terasa begitu dekat, tapi tiba-tiba menjauh tanpa penjelasan yang jelas. Kadang juga apa yang tidak pernah dibayangkan justru datang di waktu yang tidak disangka. Inilah yang membuat perjalanan hidup terasa rumit sekaligus menarik. Ketika kita terlalu fokus pada satu kemungkinan, kita sering tidak menyadari bahwa ada kemungkinan lain yang sedang berjalan mendekat. Masalahnya, kita seringkali tidak sabar untuk menunggu sesuatu yang belum pasti, tapi juga tidak siap menerima sesuatu yang datang di luar ekspektasi. Disinilah banyak orang terjebak dalam rasa kecewa, bukan karena hidup tidak adil, tetapi karena harapan yang terlalu sempit. Ketika membicarakan tentang sesuatu yang tepat akan datang, sebenarnya yang dimaksud bukan hanya soal waktu, tapi juga soal kesiapan. Banyak orang ingin mendapatkan sesuatu yang terbaik, tapi lupa bertanya, apakah diri sendiri sudah siap menerimanya? Kita sering menginginkan hubungan yang sehat, tapi belum benar-benar selesai dengan luka masa lalu. Kita ingin pekerjaan yang ideal, tapi belum mengembangkan kemampuan yang dibutuhkan. Kita ingin kehidupan yang tenang, tapi masih terbiasa dengan pola pikir yang penuh kecemasan. Dalam kondisi seperti ini, jika sesuatu yang diharapkan benar-benar datang, besar kemungkinan kita justru tidak mampu menjaganya. Menunggu bukan hal yang mudah, apalagi di zaman sekarang, di mana segala sesuatu terasa serba cepat. Kita terbiasa mendapatkan jawaban instan, hasil instan, bahkan kebahagiaan instan. Akibatnya, ketika dihadapkan dengan proses yang membutuhkan waktu, kita menjadi tidak sabar. Kita mulai membandingkan diri dengan orang lain, mulai merasa tertinggal, dan akhirnya kehilangan arah. Padahal setiap orang memiliki waktunya masing-masing. Tidak ada garis finish yang sama untuk semua orang, dan tidak ada standar waktu yang benar-benar bisa dijadikan patokan. Apa yang terlihat cepat di luar, belum tentu benar-benar matang di dalam. Seringkali yang membuat kita merasa tertinggal, bukan karena kita benar-benar terlambat, tetapi karena kita terlalu sering melihat perjalanan orang lain tanpa memahami proses yang mereka lalui. Kita hanya melihat hasil tanpa tahu perjuangan di baliknya. Kita hanya melihat pencapaian tanpa tahu kegagalan yang pernah mereka hadapi. Akibatnya, kita mulai meragukan proses sendiri, padahal proses itulah yang sebenarnya sedang membentuk kita menjadi lebih siap. Dalam perjalanan ini, kesabaran bukan hanya tentang menunggu, tetapi juga bagaimana kita tetap bergerak meskipun belum melihat hasilnya. Ada hal menarik yang sering terjadi dalam hidup, yaitu ketika kita berhenti terlalu memaksa sesuatu, justru hal itu datang dengan cara yang lebih baik. Bukan karena kita menyerah, tetapi karena kita mulai memberi ruang. Kita mulai menerima bahwa tidak semua hal harus terjadi sesuai dengan keinginan kita. Kita mulai memahami bahwa ada hal-hal yang memang membutuhkan waktu, dan ada hal-hal yang memang harus dilepaskan, agar sesuatu yang lebih tepat bisa datang. Dalam kondisi ini, kita tidak lagi terjebak dalam tekanan, tetapi mulai menikmati proses yang sedang berjalan. Ketika kita berbicara tentang sesuatu yang tepat akan datang, kita juga perlu memahami bahwa tepat tidak selalu berarti sempurna. Banyak orang menunggu sesuatu yang sempurna, tanpa menyadari bahwa kesempurnaan itu sendiri adalah ilusi. Yang ada hanyalah kecocokan, dan kecocokan itu dibangun, bukan ditemukan begitu saja. Dalam hubungan misalnya, tidak ada pasangan yang benar-benar tanpa kekurangan. Yang ada adalah dua orang yang mau belajar untuk saling memahami. Begitu juga dalam pekerjaan atau kehidupan secara umum.
Tidak ada kondisi yang benar-benar ideal. Yang ada adalah bagaimana kita beradaptasi dengan kondisi yang ada. Kadang kita terlalu fokus mencari sesuatu yang tepat, sampai lupa memperbaiki diri agar bisa menjadi bagian dari sesuatu yang tepat itu. Kita ingin lingkungan yang baik, tapi belum menjadi pribadi yang baik. Kita ingin dipahami, tapi belum belajar memahami orang lain. Kita ingin dihargai, tapi belum menghargai diri sendiri. Dalam kondisi seperti ini, wajar jika sesuatu yang tepat terasa jauh, karena kita sendiri belum benar-benar berada di posisi yang tepat. Proses menjadi versi diri yang lebih baik seringkali tidak terlihat secara langsung. Tidak ada tepuk tangan, tidak ada pengakuan, bahkan kadang tidak ada yang benar-benar menyadari perubahan itu selain diri sendiri. Tapi justru disitulah nilai sebenarnya. Perubahan yang dilakukan tanpa tekanan dari luar cenderung lebih bertahan lama. Ketika kita memperbaiki diri bukan karena ingin terlihat baik, tetapi karena benar-benar ingin menjadi lebih baik, hasilnya akan terasa lebih nyata. Ada kalanya dalam perjalanan ini kita merasa lelah. Kita merasa sudah melakukan banyak hal, tapi hasilnya belum juga terlihat. Di titik seperti itu, penting untuk berhenti sejenak. Bukan untuk menyerah, tetapi untuk mengevaluasi. Apakah langkah yang diambil sudah sesuai? Apakah arah yang dituju sudah jelas? Atau justru kita terlalu memaksakan sesuatu yang sebenarnya bukan untuk kita? Pertanyaan-pertanyaan seperti ini penting untuk membantu kita tetap berada di jalur yang benar. Yang sering tidak disadari adalah bahwa tidak semua hal yang kita inginkan memang ditakdirkan untuk kita. Ada hal-hal yang hanya lewat sebagai pelajaran, bukan sebagai tujuan. Masalahnya kita sering terlalu keras kepala untuk melepaskan sesuatu yang sebenarnya tidak cocok. Kita terus bertahan bukan karena itu benar, tetapi karena sudah terlalu lama berinvestasi di dalamnya. Padahal terkadang langkah paling tepat adalah berhenti dan memilih arah yang baru. Ketika kita mulai memahami hal ini, kita akan lebih mudah menerima bahwa tidak semua penolakan adalah kegagalan. Kadang penolakan justru adalah perlindungan. Kita dijauhkan dari sesuatu yang tidak sesuai, agar tidak terjebak dalam kondisi yang lebih buruk di kemudian hari. Meskipun terasa menyakitkan di awal, pada akhirnya kita akan menyadari bahwa ada alasan di balik setiap hal yang tidak terjadi. Dalam perjalanan menuju sesuatu yang tepat, kita juga perlu belajar untuk percaya pada proses. Bukan berarti kita harus pasif dan hanya menunggu, tetapi kita tetap bergerak sambil percaya bahwa setiap langkah yang diambil memiliki arti. Kita tidak selalu bisa melihat gambaran besar dari apa yang sedang terjadi, tapi bukan berarti semuanya tidak memiliki arah. Kadang kita hanya perlu melangkah satu langkah demi satu langkah, tanpa harus tahu semuanya sekaligus. Pada akhirnya, sesuatu yang tepat akan datang, bukan karena kita terus mengejarnya tanpa henti, tetapi karena kita mempersiapkan diri dengan baik. Kita menjadi lebih sabar, lebih bijak, dan lebih terbuka terhadap kemungkinan. Kita tidak lagi memaksakan sesuatu yang tidak pasti, tetapi juga tidak berhenti berusaha. Kita berada di tengah-tengah antara usaha dan penerimaan, dan di titik itulah seringkali hal-hal terbaik mulai muncul tanpa harus dipaksa. Ketika kita mulai memahami bahwa hidup bukan tentang siapa yang paling cepat sampai, tetapi tentang siapa yang tetap berjalan, meskipun jalannya tidak selalu mulus, perspektif kita akan berubah perlahan. Kita tidak lagi terlalu terobsesi dengan hasil yang harus segera terlihat, melainkan mulai menghargai setiap proses kecil yang mungkin sebelumnya dianggap sepele. Banyak orang tidak menyadari bahwa perubahan besar justru terbentuk dari kebiasaan kecil yang dilakukan secara konsisten. Sesuatu yang terlihat sederhana, seperti menjaga pikiran tetap positif, mengatur waktu dengan lebih baik, atau belajar dari kesalahan, seringkali menjadi fondasi yang kuat untuk sesuatu yang lebih besar di masa depan. Ada satu kesalahan umum yang sering terjadi, yaitu menganggap bahwa hidup orang lain selalu lebih baik hanya karena terlihat lebih rapi di permukaan. Kita melihat pencapaian mereka, kebahagiaan mereka, dan keberhasilan mereka, tanpa pernah benar-benar tahu apa yang mereka korbankan untuk sampai di titik itu. Dalam kondisi seperti ini, kita cenderung merasa kurang, merasa tidak cukup, dan akhirnya kehilangan rasa percaya diri. Padahal, setiap orang memiliki cerita yang berbeda, tantangan yang berbeda, dan cara menghadapi hidup yang juga berbeda. Ketika kita terlalu sibuk membandingkan diri dengan orang lain, kita kehilangan fokus terhadap perjalanan sendiri. Kita mulai menjalani hidup berdasarkan standar orang lain, bukan berdasarkan apa yang benar-benar kita butuhkan.
Akibatnya, meskipun kita mungkin mencapai sesuatu, kita tetap merasa kosong karena itu bukan sesuatu yang benar-benar kita inginkan. Disinilah pentingnya mengenal diri sendiri dengan lebih dalam. Kita perlu tahu apa yang benar-benar penting, apa yang benar-benar berarti, dan apa yang sebenarnya hanya sekedar keinginan sementara. Dalam perjalanan menuju sesuatu yang tepat, kejujuran terhadap diri sendiri menjadi hal yang sangat penting. Kita perlu berani mengakui jika ada hal-hal yang belum siap kita hadapi. Kita juga perlu berani mengakui jika ada keputusan yang ternyata tidak tepat. Ini bukan tentang menyalahkan diri sendiri, tetapi tentang memahami bahwa kita semua sedang belajar. Tidak ada orang yang langsung tahu semua jawabannya sejak awal. Justru dari kesalahan-kesalahan itulah kita mendapatkan pemahaman yang lebih dalam. Ada kalanya kita merasa sudah berada di jalan yang benar, tapi tiba-tiba harus menghadapi perubahan yang tidak diharapkan. Rencana yang sudah disusun dengan rapi, tiba-tiba harus diubah. Arah yang sudah dipilih tiba-tiba terasa tidak lagi sesuai. Situasi seperti ini sering membuat kita merasa kehilangan kendali. Tapi sebenarnya, inilah bagian dari proses yang tidak bisa dihindari. Hidup tidak selalu mengikuti rencana kita, dan justru disitulah kita belajar untuk menjadi lebih fleksibel. Fleksibilitas bukan berarti tidak punya tujuan, tetapi kemampuan untuk menyesuaikan diri tanpa kehilangan arah. Kita tetap tahu kemana ingin pergi, tapi tidak memaksakan satu jalan tertentu. Kita terbuka terhadap kemungkinan baru, tanpa harus merasa bahwa perubahan adalah kegagalan. Dalam banyak kasus, perubahan justru membawa kita ke arah yang lebih baik, meskipun awalnya terasa tidak nyaman. Ketika kita berbicara tentang sesuatu yang tepat akan datang, kita juga perlu memahami bahwa waktu yang dibutuhkan setiap orang berbeda. Ada yang menemukan jalannya lebih cepat, ada yang membutuhkan waktu lebih lama. Ini bukan soal siapa yang lebih baik, tetapi soal perjalanan yang memang unik untuk masing-masing orang. Tidak ada gunanya memaksakan diri untuk mengikuti kecepatan orang lain, karena itu hanya akan membuat kita kelelahan. Kesabaran dalam proses ini bukan hanya tentang menunggu dengan diam, tetapi tentang tetap melakukan hal-hal yang bisa dilakukan saat ini. Kita tidak bisa mengontrol kapan sesuatu akan datang, tapi kita bisa mengontrol bagaimana kita mempersiapkan diri. Kita bisa belajar hal baru, memperbaiki kebiasaan, dan memperluas cara pandang. Semua ini mungkin tidak langsung terlihat hasilnya, tapi akan sangat berarti ketika kesempatan itu akhirnya datang. Ada satu hal yang sering menjadi penghambat, yaitu takut. Takut gagal, takut ditolak, takut tidak cukup baik. Takut ini sering membuat kita ragu untuk melangkah. Kita lebih memilih bertahan di zona nyaman, meskipun sebenarnya tidak benar-benar bahagia. Padahal, sesuatu yang tepat tidak akan datang jika kita tidak berani membuka diri terhadap kemungkinan baru. Kita perlu mengambil risiko, meskipun kecil, untuk bisa bergerak maju. Namun mengambil risiko bukan berarti bertindak tanpa pertimbangan. Kita tetap perlu berpikir logis, mempertimbangkan konsekuensi, dan memahami situasi dengan baik. Yang perlu dihindari adalah terlalu banyak berpikir sampai akhirnya tidak melakukan apa-apa. Karena tanpa tindakan, tidak akan ada perubahan. Dalam perjalanan ini, kita juga perlu belajar untuk menerima diri sendiri apa adanya. Bukan berarti kita berhenti berkembang, tetapi kita tidak terus-menerus merasa kurang. Kita menerima bahwa kita punya kelebihan dan kekurangan, dan keduanya adalah bagian dari diri kita. Dengan menerima diri sendiri, kita akan lebih percaya diri dalam menjalani proses, tanpa terlalu terpengaruh oleh penilaian orang lain. Yang menarik, ketika kita sudah mulai nyaman dengan diri sendiri, kita tidak lagi terlalu tergesa-gesa dalam mencari sesuatu yang tepat. Kita tidak lagi merasa harus segera menemukan jawaban, karena kita tahu bahwa semuanya akan datang pada waktunya. Kita tetap bergerak, tetap berkembang, tapi tanpa tekanan berlebihan. Dan justru di kondisi seperti ini, kita lebih siap menerima apapun yang datang. Banyak orang berpikir bahwa kebahagiaan akan datang ketika mereka mendapatkan sesuatu yang diinginkan. Padahal, kebahagiaan itu sendiri bisa dibangun dari cara kita menjalani proses. Jika kita hanya fokus pada hasil, kita akan melewatkan banyak momen berharga di sepanjang perjalanan. Tapi jika kita bisa menikmati prosesnya, kita tidak akan merasa bahwa waktu yang kita habiskan adalah sia-sia. Pada akhirnya, sesuatu yang tepat akan datang, bukan karena kita menunggu tanpa arah, tetapi karena kita terus bertumbuh.
Kita menjadi versi diri yang lebih baik, lebih matang, dan lebih siap. Kita tidak lagi terjebak dalam ekspektasi yang sempit, tetapi terbuka terhadap kemungkinan yang lebih luas. Dan ketika itu terjadi, kita akan menyadari bahwa semua yang kita lalui sebelumnya bukanlah kebetulan, melainkan bagian dari perjalanan yang memang harus kita jalani. Ada fase dalam hidup di mana kita mulai merasa bahwa segala sesuatu berjalan lebih lambat dari yang diharapkan. Hari-hari terasa panjang, usaha terasa berat, dan hasil yang diinginkan belum juga terlihat. Dalam kondisi seperti ini, mudah sekali bagi kita untuk kehilangan semangat. Kita mulai mempertanyakan apakah semua yang dilakukan selama ini benar-benar ada artinya. Pikiran seperti ini bisa sangat mengganggu, apalagi jika dibiarkan terlalu lama tanpa dikendalikan. Padahal, jika dilihat dengan lebih tenang, fase seperti ini justru menjadi salah satu bagian paling penting dalam proses kehidupan. Disinilah kita diuji, bukan hanya tentang seberapa kuat kita bisa bertahan, tetapi juga tentang seberapa bijak kita dalam mengambil keputusan. Banyak orang yang berhenti di tengah jalan karena merasa tidak ada kemajuan. Padahal sebenarnya mereka sudah sangat dekat dengan perubahan yang diharapkan. Masalahnya kita sering tidak bisa melihat kemajuan kecil yang terjadi setiap hari. Kita terlalu fokus pada hasil besar, sehingga mengabaikan perkembangan yang sebenarnya sudah mulai terbentuk. Padahal, perubahan besar tidak terjadi secara tiba-tiba. Semua dimulai dari langkah kecil yang dilakukan secara konsisten. Jika kita bisa lebih menghargai proses ini, kita tidak akan terlalu mudah merasa putus asa. Dalam perjalanan menuju sesuatu yang tepat, kita juga perlu memahami bahwa tidak semua hal bisa dipaksakan. Ada hal-hal yang memang membutuhkan waktu untuk berkembang secara alami. Ketika kita mencoba mempercepat sesuatu yang belum siap, hasilnya justru tidak maksimal. Bahkan dalam beberapa kasus, kita bisa merusak apa yang sebenarnya sudah berjalan dengan baik. Kesabaran di sini bukan berarti kita diam tanpa melakukan apa-apa, tetapi kita tetap bergerak dengan tempo yang sesuai. Kita memahami kapan harus maju, kapan harus berhenti sejenak, dan kapan harus mengubah arah. Ini bukan hal yang mudah, karena membutuhkan kesadaran diri yang cukup tinggi. Tapi ketika kita bisa melakukannya, perjalanan akan terasa lebih ringan. Ada satu hal yang sering membuat kita terjebak, yaitu keinginan untuk mendapatkan kepastian. Kita ingin tahu kapan sesuatu akan terjadi, bagaimana hasilnya, dan apakah semua usaha ini akan berhasil. Sayangnya, hidup tidak selalu memberikan jawaban yang jelas. Justru ketidakpastian inilah yang menjadi bagian dari perjalanan. Kita tidak selalu tahu apa yang akan terjadi, tapi kita tetap harus melangkah. Belajar hidup dengan ketidakpastian bukan berarti kita pasrah, tetapi kita menjadi lebih fleksibel dalam menghadapi kemungkinan. Kita tidak lagi terlalu terpaku pada satu hasil tertentu, tetapi terbuka terhadap berbagai kemungkinan yang ada. Dengan cara ini, kita tidak akan terlalu kecewa jika sesuatu tidak berjalan sesuai rencana. Selain itu, penting juga untuk memahami bahwa setiap orang memiliki kapasitas yang berbeda. Kita tidak bisa memaksakan diri untuk melakukan sesuatu yang belum siap kita lakukan. Ada proses yang harus dilalui, ada pembelajaran yang harus dijalani. Jika kita melewati semua itu dengan baik, kita akan menjadi lebih siap ketika kesempatan itu datang. Dalam perjalanan ini, kita juga akan bertemu dengan berbagai macam orang. Ada yang mendukung, ada yang meragukan, bahkan ada yang meremehkan. Semua ini adalah bagian dari pengalaman yang akan membentuk kita. Yang perlu kita lakukan adalah tetap fokus pada tujuan, tanpa terlalu terpengaruh oleh pendapat yang tidak membangun. Kadang kritik memang bisa membantu kita berkembang, tapi tidak semua kritik perlu kita terima begitu saja. Kita perlu memilah mana yang benar-benar berguna dan mana yang hanya sekedar opini tanpa dasar. Dengan cara ini, kita tidak akan mudah goyah hanya karena penilaian orang lain. Yang tidak kalah penting adalah menjaga hubungan dengan diri sendiri. Kita perlu memberi waktu untuk beristirahat, merenung, dan memahami apa yang sebenarnya kita butuhkan. Dalam kesibukan mengejar sesuatu, kita sering lupa untuk mendengarkan diri sendiri.
Padahal dari sanalah kita bisa mendapatkan arah yang lebih jelas. Ketika kita mulai lebih mengenal diri sendiri, kita akan lebih mudah menentukan apa yang benar-benar penting. Kita tidak lagi mudah terpengaruh oleh hal-hal yang tidak sesuai dengan nilai kita. Kita menjadi lebih selektif dalam memilih, lebih tenang dalam menghadapi tekanan, dan lebih percaya diri dalam menjalani proses. Ada kalanya dalam perjalanan ini kita merasa sendirian. Tidak semua orang akan memahami apa yang kita rasakan, dan tidak semua orang akan mendukung pilihan kita. Tapi itu bukan berarti kita benar-benar sendiri. Selama kita masih percaya pada diri sendiri dan terus melangkah, kita tidak benar-benar kehilangan arah. Pada akhirnya, sesuatu yang tepat akan datang bukan hanya tentang menemukan hal yang sesuai, tetapi juga tentang menjadi orang yang siap menerimanya. Kita tidak hanya menunggu, tetapi juga mempersiapkan diri. Kita tidak hanya berharap, tetapi juga berusaha. Dan di antara semua itu, kita belajar untuk menerima bahwa tidak semua hal bisa kita kontrol. Dengan pemahaman seperti ini, kita akan menjalani hidup dengan lebih tenang. Kita tidak lagi berburu-buru, tapi juga tidak berhenti. Kita tetap bergerak dengan keyakinan bahwa setiap langkah yang kita ambil membawa kita lebih dekat ke sesuatu yang memang seharusnya kita temui. Seiring berjalannya waktu, kita akan mulai menyadari bahwa banyak hal dalam hidup ternyata tidak perlu dipaksakan sejak awal. Ada momen di mana kita dulu begitu keras mengejar sesuatu, sampai akhirnya merasa lelah sendiri. Kita mengira bahwa jika tidak segera didapatkan, berarti kita gagal. Padahal sekarang kita bisa melihat dengan lebih jernih, bahwa mungkin saat itu memang belum waktunya, atau bahkan bukan sesuatu yang benar-benar cocok untuk kita. Pemahaman seperti ini tidak datang secara instan. Butuh pengalaman, butuh kegagalan, dan butuh waktu untuk benar-benar mengerti. Tapi justru dari situlah kita tumbuh. Kita menjadi lebih dewasa dalam melihat situasi, tidak lagi terlalu emosional dalam mengambil keputusan, dan lebih rasional dalam menilai apa yang sebenarnya kita butuhkan. Dalam perjalanan ini, kita juga belajar bahwa tidak semua hal harus dimiliki untuk merasa cukup. Banyak orang terjebak dalam pola pikir bahwa kebahagiaan datang dari apa yang mereka punya. Padahal kebahagiaan seringkali datang dari bagaimana kita memandang apa yang sudah ada. Ketika kita bisa merasa cukup dengan apa yang dimiliki, kita tidak lagi merasa kosong, meskipun belum mendapatkan apa yang diinginkan. Rasa cukup ini bukan berarti kita berhenti berusaha, tetapi kita tidak lagi merasa tertekan. Kita tetap punya tujuan, tetap punya mimpi, tapi tidak menjadikan semua itu sebagai satu-satunya sumber kebahagiaan. Dengan cara ini, kita bisa menjalani proses dengan lebih santai, tanpa kehilangan arah. Ada satu hal yang menarik, yaitu ketika kita sudah tidak terlalu terikat pada hasil, justru hasil itu datang dengan sendirinya. Bukan karena kebetulan, tetapi karena kita sudah berada di kondisi yang tepat. Kita tidak lagi terburu-buru, tidak lagi penuh tekanan, dan tidak lagi dipenuhi rasa takut. Kita menjalani semuanya dengan lebih tenang, dan itu membuat kita lebih siap. Dalam konteks hubungan misalnya, banyak orang yang terlalu memaksakan untuk menemukan seseorang yang sesuai dengan gambaran ideal mereka. Padahal hubungan yang baik tidak selalu dimulai dari kesempurnaan, tetapi dari kesiapan dua orang untuk saling belajar. Ketika kita terlalu fokus pada kriteria, kita sering melewatkan kesempatan untuk mengenal seseorang dengan lebih dalam. Begitu juga dalam hal karier atau tujuan hidup, kita sering terlalu terpaku pada satu gambaran tertentu. Kita mengira bahwa hanya ada satu jalan yang benar, padahal sebenarnya ada banyak kemungkinan yang bisa kita jelajahi. Ketika kita membuka diri terhadap kemungkinan ini, kita akan menemukan bahwa hidup tidak sesempit yang kita bayangkan. Yang penting adalah kita tetap bergerak dengan arah yang jelas, meskipun jalannya tidak selalu lurus. Kita mungkin akan mengalami belokan, hambatan, bahkan jalan buntu. Tapi semua itu adalah bagian dari perjalanan. Selama kita tidak berhenti, kita masih punya kesempatan untuk menemukan jalan yang lebih tepat. Pada akhirnya, sesuatu yang tepat akan datang bukan karena kita terus mencarinya tanpa henti, tetapi karena kita tumbuh menjadi orang yang bisa mengenalinya. Banyak orang sebenarnya sudah menemukan hal yang tepat, tapi tidak menyadarinya karena terlalu fokus pada ekspektasi yang tidak realistis. Ketika kita bisa melihat dengan lebih jernih,
kita akan menyadari bahwa banyak hal baik sebenarnya sudah ada di sekitar kita. Dengan semua pengalaman yang kita lalui, kita akan sampai pada titik di mana kita tidak lagi terlalu khawatir tentang masa depan. Bukan karena semuanya sudah pasti, tetapi karena kita percaya pada diri sendiri. Kita tahu bahwa apapun yang terjadi, kita bisa menghadapinya. Kita sudah melalui banyak hal, dan itu membuat kita lebih kuat. Kepercayaan diri seperti ini tidak datang dari kesempurnaan, tetapi dari pengalaman. Kita tahu bagaimana rasanya gagal, bagaimana rasanya bangkit, dan bagaimana rasanya mencoba lagi. Semua itu membentuk kita menjadi pribadi yang lebih siap menghadapi apapun yang datang. Dan di titik ini, kita akan memahami satu hal sederhana tapi sangat penting, bahwa sesuatu yang tepat akan datang bukan karena kita memaksakannya, tetapi karena kita sudah siap menerimanya. Kita tidak lagi mengejar dengan penuh kecemasan, tetapi menyambut dengan penuh kesiapan. Kita tidak lagi merasa kekurangan, tetapi merasa cukup sambil terus berkembang. Hidup akhirnya terasa lebih ringan, bukan karena tidak ada masalah, tetapi karena cara kita melihat masalah sudah berubah. Kita tidak lagi melihatnya sebagai beban, tetapi sebagai bagian dari proses. Dan dengan cara pandang seperti ini, kita bisa menjalani hidup dengan lebih tenang, lebih bijak, dan lebih bermakna. Seiring berjalannya waktu, kita akan mulai menyadari bahwa banyak hal dalam hidup ternyata tidak perlu dipaksakan sejak awal. Ada momen di mana kita dulu begitu keras mengejar sesuatu, sampai akhirnya merasa lelah sendiri. Kita mengira bahwa jika tidak segera didapatkan, berarti kita gagal. Padahal sekarang kita bisa melihat dengan lebih jernih, bahwa mungkin saat itu memang belum waktunya, atau bahkan bukan sesuatu yang benar-benar cocok untuk kita. Pemahaman seperti ini tidak datang secara instan. Butuh pengalaman, butuh kegagalan, dan butuh waktu untuk benar-benar mengerti. Tapi justru dari situlah kita tumbuh. Kita menjadi lebih dewasa dalam melihat situasi, tidak lagi terlalu emosional dalam mengambil keputusan, dan lebih rasional dalam menilai apa yang sebenarnya kita butuhkan. Dalam perjalanan ini, kita juga belajar bahwa tidak semua hal harus dimiliki untuk merasa cukup. Banyak orang terjebak dalam pola pikir bahwa kebahagiaan datang dari apa yang mereka punya. Padahal kebahagiaan seringkali datang dari bagaimana kita memandang apa yang sudah ada. Ketika kita bisa merasa cukup dengan apa yang dimiliki, kita tidak lagi merasa kosong, meskipun belum mendapatkan apa yang diinginkan. Rasa cukup ini bukan berarti kita berhenti berusaha, tetapi kita tidak lagi merasa tertekan. Kita tetap punya tujuan, tetap punya mimpi, tapi tidak menjadikan semua itu sebagai satu-satunya sumber kebahagiaan. Dengan cara ini, kita bisa menjalani proses dengan lebih santai, tanpa kehilangan arah. Ada satu hal yang menarik, yaitu ketika kita sudah tidak terlalu terikat pada hasil, justru hasil itu datang dengan sendirinya. Bukan karena kebetulan, tetapi karena kita sudah berada di kondisi yang tepat. Kita tidak lagi terburu-buru, tidak lagi penuh tekanan, dan tidak lagi dipenuhi rasa takut. Kita menjalani semuanya dengan lebih tenang, dan itu membuat kita lebih siap. Dalam konteks hubungan misalnya, banyak orang yang terlalu memaksakan untuk menemukan seseorang yang sesuai dengan gambaran ideal mereka. Padahal hubungan yang baik tidak selalu dimulai dari kesempurnaan, tetapi dari kesiapan dua orang untuk saling belajar. Ketika kita terlalu fokus pada kriteria, kita sering melewatkan kesempatan untuk mengenal seseorang dengan lebih dalam. Begitu juga dalam hal karier atau tujuan hidup, kita sering terlalu terpaku pada satu gambaran tertentu. Kita mengira bahwa hanya ada satu jalan yang benar, padahal sebenarnya ada banyak kemungkinan yang bisa kita jelajahi. Ketika kita membuka diri terhadap kemungkinan ini, kita akan menemukan bahwa hidup tidak sesempit yang kita bayangkan. Yang penting adalah kita tetap bergerak dengan arah yang jelas. Meskipun jalannya tidak selalu lurus, kita mungkin akan mengalami belokan, hambatan, bahkan jalan buntu. Tapi semua itu adalah bagian dari perjalanan. Selama kita tidak berhenti, kita masih punya kesempatan untuk menemukan jalan yang lebih tepat. Pada akhirnya, sesuatu yang tepat akan datang bukan karena kita terus mencarinya tanpa henti, tetapi karena kita tumbuh menjadi orang yang bisa mengenalinya. Banyak orang sebenarnya sudah menemukan hal yang tepat, tapi tidak menyadarinya karena terlalu fokus pada ekspektasi yang tidak realistis. Ketika kita bisa melihat dengan lebih jernih,
kita akan menyadari bahwa banyak hal baik sebenarnya sudah ada di sekitar kita. Dengan semua pengalaman yang kita lalui, kita akan sampai pada titik di mana kita tidak lagi terlalu khawatir tentang masa depan. Bukan karena semuanya sudah pasti, tetapi karena kita percaya pada diri sendiri. Kita tahu bahwa apapun yang terjadi, kita bisa menghadapinya. Kita sudah melalui banyak hal, dan itu membuat kita lebih kuat. Kepercayaan diri seperti ini tidak datang dari kesempurnaan, tetapi dari pengalaman. Kita tahu bagaimana rasanya gagal, bagaimana rasanya bangkit, dan bagaimana rasanya mencoba lagi. Semua itu membentuk kita menjadi pribadi yang lebih siap menghadapi apapun yang datang. Dan di titik ini, kita akan memahami satu hal sederhana tapi sangat penting, bahwa sesuatu yang tepat akan datang, bukan karena kita memaksakannya, tetapi karena kita sudah siap menerimanya. Kita tidak lagi mengejar dengan penuh kecemasan, tetapi menyambut dengan penuh kesiapan. Kita tidak lagi merasa kekurangan, tetapi merasa cukup sambil terus berkembang. Hidup akhirnya terasa lebih ringan, bukan karena tidak ada masalah, tetapi karena cara kita melihat masalah sudah berubah. Kita tidak lagi melihatnya sebagai beban, tetapi sebagai bagian dari proses. Dan dengan cara pandang seperti ini, kita bisa menjalani hidup dengan lebih tenang, lebih bijak, dan lebih bermakna.